Selama berpuluh-puluh tahun, penduduk sebatik menggantungkan hidupnya dari negeri tetangga Malaysia. Ketergantungan ekonomi ini sulit diputus akibat ketimpangan pembangunan di dua daerah itu. Tak seperti di kota Tawau di mana masyarakatnya banyak pilihan untuk berbelanja, di Sebatik tidak demikian. Hanya ada satu toko swalayan besar di sini. Tak seperti pedagang lain di Sebatik yang kebanyakan menerima transaksi dengan ringgit. Di swalayan ini transaksi hanya bisa dilakukan dengan rupiah. Bila masyarakat yang memiliki ringgit ingin bertransaksi, harus terlebih dahulu menukarkan dengan rupiah. Layanan penukaran uang juga disediakan di swalayan ini. Keprihatinan sang pemilik akan dominasi ringgit membuatnya mewajibkan transaksi dengan rupiah. Transaksi 100% kita mata rupiah. 100% itu mata rupiah. Jadi kalau masyarakat punya uang ringgit, ya tukar dulu baru belanja. Sebagai bukti cinta tanah air, pengusaha lokal ini juga berusaha agar barang-barang yang dijual semuanya asli produk Indonesia. Tetapi apa daya, jarak negeri tetangga yang lebih dekat membuat beberapa barang tertentu terpaksa didatangkannya dari Malaysia. Susah untuk mengatasi hal itu karena persoalannya masalah transportasi ada kedekatan dari perbatasan ini. Kalau makanan seperti telur, minyak makan, gula pasir, ya memang lebih cepat untuk mendatangkan dari kawasan. Salah satu produk milik negeri jiran Malaysia yang terlihat jelas mendominasi di wilayah Sebatik ini adalah gas. Tak bisa dipungkiri, warga Sebatik justru mendapat subsidi dari pemerintah Malaysia melalui gas yang mereka beli dari Tawau. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan dan distribusi gas, Pertamina menyatakan kesulitannya untuk menjangkau Pulau Sebatik. Sebenarnya kalau LPG sudah terdistribusi di seluruh wilayah Indonesia ya, dan itu akan kita lanjutkan dimanapun ada kebutuhan kita akan mensuplai. Dan memang kalau untuk daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara-negara tengah, memang kita tidak akan bisa menghindari terjadinya istilahnya suplai dari negara-negara tetangga. Kita yang punya suplai point terdekat itu adalah adanya di Tarakan. Dan dari Tarakan ke Nunukan ini butuh transport sekitar 4-6 jam. Kemudian dari Nunukan ini perlu lagi ke Sebatik, mungkin perlu waktu lagi. Jadi ini memang menjadi salah satu kendala. Kondisi yang geografis yang sulit membuat Pertamina hitung-hitungan untuk menyuplai gas ke wilayah perbatasan. Terlebih berbeda dengan gas 3 kg yang disubsidi pemerintah, untuk gas 12 kg Pertamina mengaku merugi. Sementara itu pihak Menteri Perdagangan menyatakan terus akan menggeber produksi produk Indonesia dan berusaha mengatasi hambatan agar masyarakat perbatasan bisa ikut menikmati. Tetapi secara implisit, tersirat Kementerian Perdagangan menilai dominasi negeri jiran Malaysia sebenarnya sebuah langkah yang akhirnya memudahkan pemerintah dalam menyediakan pasokan bagi masyarakat perbatasan. Ujungnya sebetulnya kita bisa bikin sendiri, kita bisa jual produk-produk buatan kita sendiri, kita akan lakukan. Tapi yang lebih ujungnya lagi adalah jangan sampai konsumen itu dipadamkan. Yang pasti kita akan sikapi kalau ada penjualan produk. Kalau produk itu melanggar peraturan 3L, K3L. Kalau produk-produk ini dijual oleh siapapun dari luar, itu melanggar, dari dalam juga. Kalau melanggar peraturan-peraturan K3L, ya kita akan stop. Kementerian Perdagangan akan mengkaji lebih dalam mengenai transaksi ekonomi di wilayah perbatasan ini. Namun yang pasti, Kemendag akan meminimalisir berbagai bea masuk. Bukan untuk meringankan para importir, tetapi untuk menekan jangan sampai masyarakat di perbatasan terbebani. Kalau mau nganterin produk yang kita bisa buat aja udah sulit, terus kalau kita bikin lebih mahal lagi untuk produk-produk yang datang dari luar, konsumen itu gimana? Itu kan rakyat.
Sebagai beranda terdepan, Sebatik seharusnya mendapat perhatian lebih. Jangan sampai warga perbatasan bergantung pada negeri orang bak ayam kehilangan induk. Alasan kondisi geografis yang sulit dijangkau seharusnya bisa diselesaikan. Keberadaan negara tetangga yang lebih dekat tak bisa terus dimanfaatkan. Keadaan ini membuat negeri kita yang besar menjadi kecil di mata negeri seberang. Semua tentu tergantung kegigihan para pemangku kebijakan. Kita tunggu saja.